Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu dan Engkau di tengah kami, kiranya Engkau berkenan dengan pujian penyembahan kami, bertakhta atas pujian penyembahan kami. Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan dengar firman-Mu yang disampaikan dalam seminar minyak dan anggur ini ya Tuhan, urapi hamba-Mu, memberikan hikmat, marifat dan kuasa untuk meneguhkan tanda dan mujizat oleh Roh-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami mau duduk diam, kami mau belajar, ajar kami ya Tuhan, bentuk kami, dan biarlah kami memiliki pewahyuan yang baru oleh firman-Mu. Dan kami tahu ya Tuhan, kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat siang, sukacita, saudaraku yang terkasih di Tiberias Gading Nias, juga di rumah kita masing-masing lewat Tiberias live streaming. Dan hari ini kita bersyukur kita dapat satu traktiran dari gereja mengenai seminar minyak anggur. Ya, kita menunya sekarang buffet, saudara ya. Jadi kita akan mendengar seminar dari beberapa hamba Tuhan, dan saya akan memulainya seminar pertama ini, dan akan ada banyak tema dan akan banyak pengajaran, dan saya yakin kita diberkati di masa liburan ini karena perlu kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, terutama di masa seperti ini. Dan kita mau melihat tanda-tanda zaman, saudara, dan masa-masa di mana kita berada ini adalah suatu masa di mana firman Tuhan sudah menubuatkannya. Dan saya akan membuka dengan ayat firman Tuhan yang kita sudah sering mendengarnya, itu Wahyu 6 ayatnya yang ke-6 dalam seminar minyak dan anggur ini. Kita lihat firman Tuhan, boleh ditampilkan. Wahyu 6 ayatnya yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata apa? Kita baca 1, 2, 3. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ya, jadi ini adalah ayat yang menjadi moto dari Gereja Tiberias, kuasa Tuhan dalam minyak dan anggur yang diberitakan lewat sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Tapi ayat yang kita baca menggambarkan suatu keadaan inflasi. Ya, latar belakangnya adalah kuda hitam yang membawa timbangan, dan kuda hitam yang membawa timbangan itu saya sebut sebagai kuda ekonomi, karena ekonomi, timbangan berbicara mengenai kestabilan harga ya, atau transaksi pasar ya dengan timbangan. Lalu Wahyu 6 ayat yang ke-6 ini mengatakan ya bahwa ada suatu kondisi inflasi. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Ya, jadi kondisi inflasi kita alami sekarang ini, saudara, ya karena pandemi. Dan karena pandemi, maka kita mengetahui, saudaraku, ya sejak pandemi ini pemerintah di seluruh dunia itu mereka belanja besar-besaran. Ya, mereka stimulus besar-besaran ya untuk memberikan bantuan karena ekonomi lemah ya kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pemerintah mengeluarkan uang ya, spending besar-besaran, termasuk di Indonesia, di seluruh dunia ya, mengeluarkan dana APBN yang sangat besar ya untuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan selama pandemi. Dan karena belanja tersebut, ya maka belanja over, katakanlah di seluruh dunia, saudara, ini terjadi, maka terjadi inflasi. Ya, harga-harga jadi naik dan sampai keterusan sampai sekarang ini. Dan itu juga diperburuk dengan adanya perang Rusia Ukraina, sehingga harga semakin naik, energi naik, ya, dan bahan baku, terutama komoditas makanan, ya, dan juga gandum dan jelai yang Alkitab katakan di Wahyu 6 ayat 6 tersebut itu naik sekarang ini, saudara, ya sejak Rusia menyerang Ukraina.
Karena Rusia dan Ukraina adalah produsen gandum terbesar di dunia. Mereka dua negara ini, produsen gandum terbesar dan jelai terbesar di dunia. Sehingga kondisi inflasi, saudaraku, itu menggambarkan keadaan kita sekarang ini dan pemerintah di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, tapi di seluruh dunia memerangi inflasi, ya, memerangi kenaikan harga yang tidak stabil tersebut. Dan bagaimana pemerintah berusaha menangani inflasi tersebut, ya, karena satu-satunya jalan untuk menangani inflasi mau tidak mau adalah dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Ya mau tidak mau, ya dengan menaikkan suku bunga. Ya kalau suku bunga naik, ya ekonomi akan melambat. Ya kita yang KPR kasihan, ya, kita yang masih ada kredit, ya. Tapi mari kita pegang firman Tuhan, minyak anggur tidak dirusakkan. Ya, jadi ada sesuatu yang tidak dirusakkan dalam kondisi yang seperti ini. Dan hari ini saya mau berbicara mengenai, saudara yang terkasih, minyak anggur untuk bangsa kita. Ya, kita mau berdoa untuk bangsa kita pada seminar yang pertama ini, dan saya mau menampilkan kondisi global, ya, dan kondisi bangsa kita. Dan saya mau membahas hari ini mengenai minyak anggur bagi bangsa kita, untuk membangun bangsa, untuk menjadi terang, dan untuk menjadi garam bagi bangsa. Dan saya akan tutup seminar yang pertama ini dengan, mari kita rumuskan hari ini saudara pokok-pokok doa kita untuk bangsa kita. Dan kita mau rumuskan juga pokok-pokok doa juga untuk kondisi global. Karena mengetahui semua ini penting saudara, firman Tuhan, kondisi global, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan supaya kita tahu apa yang harus kita doakan. Minyak anggur dalam membangun bangsa kita. Ya, saya menyiapkan PowerPoint, tolong ditampilkan slide pertama. Saudaraku, ini adalah satu artikel yang ditulis oleh seorang investor dan pebisnis terkenal namanya Peter Thiel. Dia adalah investor pertama di Facebook. Ya, kalau dia nggak kasih uang ke Mark Zuckerberg, maka Facebook nggak akan ada sekarang ini. Dan dia adalah seorang Kristen yang kuat sekali, saudara. Dia menulis artikel berjudul The End of the Future, berbicara mengenai kemajuan zaman, kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi. Yang saya tertarik adalah dia memulainya dengan Wahyu 6 ayat 6. Saudara bisa lihat di situ, betul? Revelation 6 verse 5 to 6, ya. Jadi menarik sekali. Dia menulis suatu artikel sekuler, artikel mengenai kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi, ya, dan kemajuan dalam sains, tetapi membukanya dengan Wahyu 6 ayat 6. Ya, saya ingat ketika Papa Raji masih ada, ya saya laporkan ini ke Papa Raji, ya, bahwa ini ada artikel dari seorang pebisnis bilioner, ya, salah satu orang paling kaya di Amerika, ya, dia membukanya menarik, saudaraku, dengan ayat firman Tuhan. Jadi dalam artikel ini, saudara, Peter Thiel ini menulis mengenai kemajuan zaman, sehingga dia menyamakan minyak anggur ini dengan pertumbuhan, ya, dengan kemajuan. Dan saya rasa itu tidak bukan sesuatu hal yang tidak lazim, karena kita tahu, saudaraku, minyak anggur di dalam Alkitab itu identik dengan pertumbuhan, identik dengan pelipat gandaan. Di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama, dalam pelayanan Nabi Elia kepada seorang janda di Sarfat, kita mengetahui, ya, minyak dilipat gandakan. Ya, juga Yesus mengubah air jadi anggur, ya. Jadi minyak dan anggur berbicara mengenai pertumbuhan, ya, berbicara mengenai kemajuan, berbicara mengenai progres, berbicara mengenai pelipat gandaan. Saya berdoa setiap saudara dan saya yang percaya kuasa Tuhan dalam minyak dan anggur, engkau terus akan naik dan bukan terus. Engkau akan maju terus. Yang setuju katakan amin. Karena anak Tuhan selalu akan bertumbuh, selalu akan progres, dan selalu akan maju. Yang setuju katakan amin. Anak Tuhan tidak boleh statis, apalagi mundur. Sehingga minyak dan anggur, dalam seminar yang pertama ini saya mau
taruh di dalam konteks keadaan global dan juga dalam kondisi bangsa kita, dan di mana minyak dan anggur ini berbicara mengenai kemajuan, berbicara mengenai pertumbuhan. Ya, di mana ada inflasi, di mana ada tekanan di sana sini, di mana Wahyu 6 backgroundnya adalah gejolak dalam ekonomi, gejolak dalam politik juga karena ada perang, ya. Kuda hijau kuning itu perang, dan juga ada penyakit sampar, dan itu adalah kondisi kita. Kita bersyukur COVID sudah reda, dan COVID di Indonesia, ya, kondisi darurat pandemi itu sudah dicabut, dan saya bersyukur kepada Tuhan, saudaraku, ya, keadaan kita sekarang ini walaupun ya kita baru lepas dari COVID, dan dalam background atau latar belakang perang yang masih berlangsung sekarang, Rusia lawan Ukraina. Saya mau katakan, saudaraku, bahwa kondisi ekonomi global sekarang ini saya bersyukur tidak sejelek dan tidak seburuk ya dengan yang ditakutkan orang, ya. Karena saya percaya anak-anak Tuhan di mana-mana berdoa untuk bangsa dan negara kita. Berdoa untuk dunia, kita terus berdoa, kita terus bekerja, kita terus berusaha, saudaraku, dan saya percaya perjuangan kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Dan saya mau membawakan seminar pertama ini, saudaraku, mengenai Wahyu 6 ayat 6, minyak dan anggur, dilihat sebagai kemajuan, dilihat sebagai pertumbuhan, dilihat sebagai pelipat gandaan di dalam kondisi akhir zaman yang sulit ini. Ya, jadi ini dalam konteks akhir zaman. Ya, saya ingat ada seseorang jemaat yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya tidak begitu tertarik dengan akhir zaman, saya nggak takut sama akhir zaman, saya nggak takut sama 666, dia bilang. Saya nggak takut sama antikris, yang saya takut akhir bulan, dia bilang gitu, saudara. Ya, karena akhir bulan lebih mengerikan kadang daripada akhir zaman. Ya bodo amat 66 siapa, ya kan? Bodo amat antikris siapa, karena akhir bulan udah seret semuanya. Ya, jadi saudara, ya saya percaya bahwa kadang-kadang khotbah mengenai akhir zaman itu perlu kita ingat, saudara, ya. Karena kalau Yesus berbicara mengenai akhir zaman, saudara perhatikan, misal di Matius 24, ya, Yesus berbicara mengenai generasi ini. Ya, jadi saya percaya setiap generasi ada zamannya sendiri. Zaman saya beda dengan zaman saudara, betul atau tidak? Zaman kita tidak sama. Ya, waktu saya dengan waktu saudara beda, waktu saya dengan waktu ayah saya beda. Ya, ayah saya waktunya sudah selesai, ya, zamannya sudah selesai, dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Waktu saya dengan waktu anak saya, waktu saya dengan nanti kalau ada cucu dan lain sebagainya, ya. Waktu kita berbeda-beda. Jadi akhir zaman saya dengan akhir zaman saudara, ya, bisa beda dalam arti juga akhir bulan kita beda-beda, betul? Ya, akhir bulan kita pun berbeda, beda juga, saudaraku. Jadi, ya, ketika Yesus berbicara mengenai akhir zaman misalnya, ya, seringkali saudara perhatikan, dia berbicara mengenai generasi ini. Ya, generasi ini, angkatan ini, dia katakan dalam bahasa Indonesia, ya, angkatan ini ya tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Ya, dan kita punya tanggung jawab untuk angkatan kita ini. Yang setuju katakan amin. Ya, kita bersyukur, ya, dalam angkatan ini, angkatan kita, Pak Paryaji sudah melakukan tugasnya luar biasa dan memberkati bangsa negara kita, sehingga kita harus berjuang di dalam Tuhan untuk supaya angkatan kita diselamatkan Tuhan. Karena kalau angkatan kita diselamatkan, saya percaya angkatan ke depan juga pasti diberkati Tuhan. Ya, dan saya mau berbicara, saudaraku yang terkasih, mengenai konteks minyak dan anggur ini dalam konteks pemikiran seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang menulis berbagai buku dan literatur dalam berbagai bahasa. Dia adalah Pendeta Dr. Petrus Octavianus. Ya, dan Pendeta Dr. Petrus Octavianus ini adalah mentor dari Pak Paryaji dan Ibu. Dan Pendeta Petrus Octavianus bukan hanya seorang hamba Tuhan, tapi dia seorang tokoh bangsa yang diakui oleh bangsa kita. Ya, seorang tokoh yang sangat cerdas, seorang polimath. Polimath itu adalah orang yang ahli dalam banyak bidang. Ya, dia salah satu tokoh yang cerdas dan pernah dapat penghargaan oleh
dari kementerian sebagai seorang pelajar yang paling cepat belajar. Ya, dan dia adalah mentor dari Pak Paryaji dan Ibu. Boleh ditampilkan di slide berikutnya. Beliau menulis buku ini. Jadi saya mau bahas buku ini, yang Minyak Anggur dalam pemikiran, kerangka pemikiran Pendeta Dr. Petrus Octavianus ini, dan minyak anggur ini sebagai satu bentuk pertumbuhan atau kemajuan. Dan seperti yang saya katakan dalam seminar ini, dalam akhir saya mau kita merumuskan, saudara, apa saja yang perlu kita doakan untuk bangsa dan negara kita, dan juga apa yang kita perlu doakan untuk keadaan global ini. Pak Petrus Octavianus, atau kita sering sebut Pak Oktav, ya, Pak Oktav ini menulis buku Menuju Indonesia Jaya 2005-2030, dan dia menulis dan Indonesia Adidaya, Adidaya maksudnya adik kuasa, 2030 sampai 2055. Mungkin atau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, jadi adidaya itu adik kuasa. Ya, saya pikir kenapa enggak? Ya, kalau saya percaya kalau ide-ide cemerlang dalam buku ini bisa diadopsi oleh pemerintah sekarang, enggak mustahil, saudara. Ya, karena Indonesia punya modal, berbagai modal untuk jadi bangsa yang besar itu luar biasa. Ya, jadi dia menulis buku ini, dan buku ini sebenarnya diberikan kepada Pak Paryaji. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, buku ini ada di perpustakaan saya, ya. Dan baru-baru ini saya baca dan saya lihat banyak ide yang cemerlang yang saya mau bagikan untuk hari ini. Boleh slide berikutnya? Slide berikutnya, ya, ini tulisan Pak Oktav untuk Pak Paryaji, ya. Jadi buku ini dipersembahkan, ini hadiah dari Pak Oktav untuk Pak Paryaji, dan ada beberapa bentuk kemajuan zaman yang harus dimiliki oleh bangsa kita, saudaraku yang terkasih, supaya bangsa kita maju. Ya, saya mencatat paling tidak ada 3 atau 4 hal di sini. Ya, kita lihat slide berikutnya. Pak Oktav di sini menulis, ya, melihat data Philip Touse dan kenyataannya pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kini, maka jangan heran bila dalam 25 tahun mendatang akan ada apa? Pergeseran besar, saudara bisa baca, ya, yang sangat fundamental di Indonesia, karena telah lahir raksasa ekonomi baru. Bahkan bukan mustahil Indonesia dapat menjadi negara adidaya 2030 sampai 2055. Yang percaya katakan amin. Ya, kita berdoa bangsa kita jaya. Ya, saudara, jadi tidak ada yang mustahil. Sekali lagi saya katakan, ya, ini tulisan dari seorang hamba Tuhan. Ini bukan tulisan seorang ahli ekonomi, bukan tulisan ahli politik. Ya, ini seorang hamba Tuhan, Pendeta Petrus Octavianus, yang adalah mentor, ya, dari Gembala Sidang, Pendeta Paryaji dan Ibu. Kita lihat slide berikutnya. Saudara bisa baca? Bisa? Yang di atas bisa baca? Wah, agak jelek, ya, agak gelap, ya. Ya. Oke, saya baca buat saudara. Saudara terima saja dengan iman. Oke, saya baca. Pak Oktav menulis ini, saudara. Dia menulis mengenai Cina. Ya, mengenai bangsa Cina yang tadinya komunis tetapi akhirnya memeluk pasar bebas, ya, dan mengizinkan adanya bisnis di negara tersebut, dan akhirnya sekarang maju luar biasa. Betul atau tidak? Ya, Cina sekarang maju luar biasa karena apa? Memeluk bisnis, ya. Dia percaya bahwa pebisnis itu bisa menciptakan nilai tambah. Pak Oktav menulis, memandang ke timur ia melihat Cina. Cina komunis yang sangat besar tampak sekarang semakin kurang komunis setiap hari, mempercepat eksperimen pasar bebasnya. Sebagai mantan Menteri Pertanian, Gorbachev sangat menyadari bahwa selama 5 tahun sebelumnya para petani Cina telah menunjukkan perolehan produktivitas terbesar di dunia. Saudara, saya menampilkan ini kenapa? Karena saya percaya bahwa bangsa yang maju, bangsa yang ekonominya maju adalah bangsa yang bisnisnya maju. Ya, saya pernah selalu saya katakan, ya, bahwa pebisnis dan pengusaha itu menciptakan nilai tambah yang luar biasa. Jadi saya mau berdoa untuk bangsa Indonesia, ya, untuk pengusaha-pengusaha di seluruh Indonesia. Kita berdoa makin banyak lagi pengusaha di Indonesia. Dan kita pengusaha-pengusaha diberi hikmat,
Dan terutama saudara yang seorang pengusaha, saya berdoa, saudara yang mendengar seminar ini, usahamu diberkati Tuhan. Usahamu maju. Karena saya katakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang swastanya maju, bisnis swastanya maju. Ya, dan swasta diberi kebebasan untuk berbisnis. Dan itu jadi pokok doa kita hari ini. Yang setuju katakan amin. Kita mau doa karena tidak ada di dunia ini, saudaraku, yang menghapus kemiskinan seperti bisnis. Tidak ada. Tidak ada di dunia ini. Yayasan amal tidak bisa mengentaskan kemiskinan. Bahkan pemerintah pun tidak bisa mengentaskan kemiskinan. Ya tentu pemerintah ada gunanya, kita bersyukur kepada Tuhan, ada pemerintah, ada beberapa sektor dari bangsa kita yang memang lebih baik dipegang oleh negara. Ya misalnya militer, misalnya kepolisian, ya dan birokrasi memang lebih efisien dipegang oleh negara. Ya, tapi bisnis tidak akan efisien kalau dipegang oleh negara, kalau dipegang oleh pemerintah. Ya itu harus diberikan kepada swasta. Dan saudara yang terkasih, semua yang saudara butuhkan sekarang ini, hampir semua yang kita butuhkan, pakaian, minuman, pakaian, dan sandang pangan papan, itu disediakan oleh swasta. Betul atau tidak saudara? Ya karena pemerintah efisien dalam beberapa hal, tetapi untuk bisnis ya itu harus dipegang oleh swasta. Jadi saya lihat nih pemikiran yang luar biasa dari seorang Pak Oktav. Kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya adalah, perhatikan Pak Oktav menulis, ya Tozer menjelaskan, Tozer seorang penulis, ya seorang ahli ekonomi. Tozer menjelaskan untuk bisa bertahan dalam laju pertumbuhan ekonomis, GDP itu ekonomi maksudnya, sebesar 7-9%, maka suka atau tidak suka pemerintah harus melakukan deregulasi, privatisasi, dan reformasi. Dan ia menulis mengenai privatisasi yang adalah tentu saja sektor swasta. Ya seperti saya berani katakan saudara ya bahwa kalau saudara seorang pengusaha, saudara harus berusaha bukan hanya untuk demi uang atau demi profit, tapi saudara berusaha untuk kemuliaan Tuhan. Saudara berusaha untuk kebaikan, ya untuk beri nilai tambah bagi masyarakat. Dan kalau saudara kasih nilai tambah untuk masyarakat dan produk dan jasamu dibutuhkan orang dan ada orang yang membutuhkannya dan orang itu diberkati karena produk yang kau tawarkan dan jasa yang kau berikan, maka saudara yang terkasih, cengli kalau engkau untung, cengli. Itu fair, betul atau tidak? Fair, dan saya justru berdoa saudara terus cuan diberkati Tuhan. Ya. Dan tapi bukan demi cuan kita berusaha, bukan demi cuan, tapi demi jadi berkat. Yang setuju katakan amin. Karena kalau kau kasih nilai tambah dan seperti yang saya katakan, yang paling memberi nilai tambah di dalam sejarah ini adalah dunia bisnis. Dan dunia bisnis adalah mujizat dalam sejarah. Itu mujizat, bagi saya itu mujizat. Karena dan saya tidak lebay dalam mengatakan demikian, karena kemajuan zaman yang kita alami sekarang ini, saudaraku, itu proporsi terbesar adalah karena inovasi dalam apa yang disebut, saudara mau sebut wirausaha, saudara mau sebut sebagai dunia bisnis, saudara mau sebut sebagai pasar bebas, apapun istilahnya. Ya, saya lebih suka sebut dunia bisnis karena itu lebih netral gitulah. Kadang-kadang istilah lain konotasinya agak negatif. Ya misalnya saya katakan kapitalisme, itu konotasinya negatif. Ya jadi saya tidak gunakan istilah tersebut, saya kasih istilah dunia bisnis saja karena itu lebih netral. Jadi saya berdoa untuk bangsa Indonesia, pengusaha-pengusaha di Gereja Tiberias diberkati Tuhan. Ya karena pengusaha itu mulia, apa yang saudara kerjakan itu mulia. Ya kalau saudara berusaha, berinovasi dan berikan nilai tambah, saudara adalah pahlawan. Karena yang paling mengetaskan kemiskinan, yang paling menghapus kemiskinan secara drastis dalam sejarah, bukan yayasan amal, bukan subsidi silang, bukan bantuan tunai, karena bantuan tunai nggak bisa mengetaskan kemiskinan. Tapi dunia bisnis ya adalah alokasi sumber daya yang sangat efisien. Sangat efisien karena menentukan harga. Katakan bersama saya harga. Ya tadi Wahyu 6 ayat 6 berbicara mengenai harga, betul? Inflasi ya secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar.
Dan saudara jangan pikir menentukan harga itu gampang saudara. Ya, menentukan harga itu susah setengah mati. Ya, berapa harga mimbar ini? Berapa harga dari speaker ini? Berapa harga dari mic ini? Bagaimana menentukannya? Kita nggak tahu. Jawaban yang paling benar adalah kita tidak tahu. Ya, pemerintah komunis mencoba menentukan harga karena mereka sentralisasi. Sentralisasi adalah harga ditentukan oleh pemerintah. Dan mereka kesulitan, saudara. Orang yang paling jenius pun tidak bisa melakukan hal tersebut. Saya baca bagaimana waktu zamannya Uni Soviet. Mereka berusaha menentukan harga paku. Harga paku pun itu berbulan-bulan. Karena kalau harga paku kemahalan, siapa yang mau bangun gedung atau bangun rumah? Karena tanpa paku, gedung ini nggak bisa dibangun. Betul atau tidak, saudara? Dan harga paku harus ditentukan. Dan mereka menentukannya kemahalan, kemurahan. Jadi bagaimana cara terbaik untuk menentukan harga? Kasih ke pasar. Dan biarkan, jangan satu orang yang menentukan. Tapi biarkan beribu-ribu, berjuta-juta orang yang menentukan. Mereka voting untuk harga tersebut. Ya, itu makanya serahkan kepada pasar. Karena pasar itu adalah gabungan dari kecerdasan jutaan orang. Nggak bisa satu orang menyelesaikannya. Ya, pasar yang bisa menentukan, dan pasar kadang bisa lakukan kesalahan, pasar juga tidak sempurna, tetapi setidak sempurnanya pasar itulah, suka atau tidak, itu sistem yang paling baik yang kita miliki sekarang, dan ketidaksempurnaannya itu kita bisa tangani ya secara perlahan. Karena di dalam dunia bisnis juga ada aktor-aktor yang buruk, juga bisa ada mafia-mafia, juga bisa ada korupsi dan ketidakjujuran, betul atau tidak, saudara? Tapi dalam ketidaksempurnanya itu tetap adalah sistem yang terbaik, dan kita berdoa, saudaraku, dunia bisnis di Indonesia diberkati Tuhan. Ya, jadi Pak Oktav menulis yang pertama bahwa bangsa yang maju itu adalah swastanya kuat. Ya, dan swastanya itu diberi kebebasan untuk berusaha. Kita lihat slide berikutnya. Pak Oktav juga menulis mengenai satu institusi yang penting untuk kemajuan bangsa, yaitu demokrasi dan HAM. Ya, demokrasi dan hak asasi manusia. Kita lihat pada dasarnya HAM itu bersifat universal dan berlaku secara global. Karena keberadaan dan diri manusia, maka ia memiliki hak dan kewajiban sebagai manusia. Yang pertama, bangsa yang maju adalah bangsa yang sektor swastanya kuat, sektor bisnisnya kuat, dan kalau saudara seorang profesional, seorang karyawan, seorang pengusaha, engkau berada di sektor itu, saya berdoa engkau diberkati Tuhan. Saya berdoa engkau terus berinovasi dan engkau memberi nilai tambah ya bagi bangsa dan negara. Dan kalau engkau berinovasi dan engkau hidup melayani masyarakat di dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam profesimu, kau lebih jujur, engkau lebih berkarakter, itu pun akan memberi nilai tambah yang luar biasa. Ya, dan engkau lebih inovasi, dan saudara yang terkasih, itu memberkati bangsa kita. Dan yang kedua, bangsa yang maju itu punya institusi demokrasi dan HAM yang kuat. Ya, kita lihat ini dibahas juga oleh Pak Oktav. Kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Saudara nggak bisa baca? Susah ya? Kalau saya juga susah bacanya, tapi saya bisa. Saya bacakan untuk saudara, ya. Pak Oktav bilang, Joseph T. Siegel dan kawan-kawan menulis artikel di majalah Foreign Affairs edisi September-Oktober 2004 bahwa dari data yang ada, perhatikan, dari data yang ada terbukti negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi secara rata-rata jauh lebih baik dari negara yang menerapkan sistem, bisa baca nggak? Sistem apa? Otokrasi. Cuma ibu aja yang bisa baca. Sistem otokrasi itu apa, saudara? Sistem otokrasi itu sistem, saya sebut sistem diktator. Sistem apa? Ya, diktator yang memerintah, jadi tidak ada kebebasan berpendapat, ya tidak ada kebebasan untuk berbicara, katakanlah berserikat, dan satu diktator, satu partai politik yang menguasai seluruh bangsa. Kita bersyukur Indonesia demokrasi. Dan kita bersyukur kita punya kebebasan, dan saudaraku yang terkasih,
buat saya untuk bisa berbicara begini di hadapan saudara itu luar biasa. Artinya kebebasan kita dilindungi. Yang setuju katakan amin. Dan kita harus hargai itu. Ya, kita harus terus berdoa bagi bangsa kita supaya yang pertama kita doa sektor swasta, sektor ekonomi, sektor bisnis kita kuat. Yang setuju katakan amin. Diberkati Tuhan. Ya, dan yang kedua, mari kita berdoa saudaraku ya supaya demokrasi bangsa Indonesia ini kuat. Ya, karena seperti yang tadi Pak Oktav katakan, ya, negara yang demokrasi rata-rata lebih maju dalam berbagai indikator dan dalam berbagai bidang dibanding negara-negara yang non demokrasi, ya, negara-negara yang otokrasi. Negara-negara otokrasi kebanyakan negara yang tidak beri kebebasan kepada warga negaranya untuk beribadah katakanlah, ya, untuk berpendapat, ya, atau bahkan untuk berusaha, untuk berkarya, ya semuanya dipegang oleh satu golongan, satu partai politik lah, atau seorang diktator dan kroninya. Dan kita bersyukur, itu bukan cerita di Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Kita sudah memilih demokrasi dan itu bagi saya itu mujizat dalam sejarah kita saudara, karena banyak yang berpikir ini bangsa yang terlalu beraneka ragam dan untuk menjadi demokrasi itu enggak stabil, tapi Tuhan sayang Indonesia. Ya, kita bersyukur tahun 98 sampai sekarang, ya walaupun dengan naik turunnya dan segala kekurangannya, ya kita tetap bertahan dan Tuhan menyertai kita sehingga pokok doa yang kedua saudara, mari kita berdoa demokrasi kita kuat. Karena kalau demokrasi kuat, hal-hal yang lain nggak usah diomongin. Yang hal yang lain sudah termasuk di dalam istilah demokrasi yang kuat tersebut. Demokrasi yang kuat otomatis korupsi jauh lebih kurang, ya karena kalau demokrasi itu terkonsolidasi dengan baik, ada check dan balance yang baik, ya korupsi akan jauh berkurang. Dan otomatis kalau demokrasi kuat, toleransi juga akan bertambah. Yang setuju katakan amin. Ya, akan lebih banyak toleransi, ya karena kebebasan berpendapat itu dihormati, kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk berserikat itu dihormati, sehingga saudaraku, pokok doa yang kedua adalah kita mau berdoa saudaraku supaya demokrasi di bangsa Indonesia ini kuat. Yang Pak Oktav tadi katakan itu luar biasa. Dan sejarah membuktikan itu benar, bahwa bangsa-bangsa yang otokrasi, yang otoriter, itu secara ekonomi, secara politik, secara sosial, dalam segala indikator, dari SDM, dari pendidikan, bahkan dari kemajuan seperti teknologi dan lain sebagainya, itu kalah jauh. Kalah jauh dibanding negara-negara yang demokrasi. Ya. Dan saya mau tambah sedikit, saudara, pokok doa kita yang saya percaya penting adalah kita mau berdoa, dan saya percaya ini penting bagi kita karena pertarungan antara demokrasi dan otoriter itu terus berlangsung sepanjang zaman. Bahkan sejak zaman perjanjian lama sampai sekarang itu terus terjadi. Ya, dari zaman perjanjian lama sampai sekarang. Ya, dan Presiden Amerika Joe Biden baru-baru ini juga mengatakan ya bahwa pertarungan penting abad ini adalah antara demokrasi dan otokrasi atau katakanlah otoriter. Dan saya percaya saudaraku, kita harus berdoa untuk bukan hanya bangsa kita mau berdoa untuk kondisi global, kondisi dunia ini. Dan saya mau ini satu hal ekstra menjadi pokok doa kita, saudara, mari kita berdoa agar supremasi ekonomi, supremasi teknologi, karena saya percaya teknologi akan semakin maju. Yang setuju katakan amin. Betul atau tidak? Teknologi akan semakin maju, saudara, dan saya percaya 5 tahun kemudian, 20 tahun, 30 tahun kemudian yang lalu, 30 tahun yang lalu, Facebook itu tidak ada, ya, WhatsApp itu tidak ada, dan tapi sekarang sudah ada Gojek, udah ada Grab, ya sekarang udah ada Waze, Google Map dan lain sebagainya. Kita diberkati, zaman kita diberkati.
Sehingga teknologi akan semakin maju, tapi saya percaya yang harus jadi pokok doa kita adalah mari kita berdoa supaya supremasi ekonomi, supremasi teknologi, dan terutama supremasi militer ada di negara-negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan HAM. Dan saya percaya itu penting. Itu penting untuk masa depan anak cucu kita. Saya percaya itu penting. Ya, jangan sampai supremasi militer dipegang oleh negara yang tidak menghormati nilai dari manusia. Ya, nilai dari nyawa manusia itu berharga. Dan saya percaya yang memberikan nilai dari nyawa manusia adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya berani katakan demikian karena Yesus sendiri yang berkata, ya apapun yang kau tidak lakukan untuk yang paling hina ini, kau tidak lakukan untuk aku. Dan apapun yang kau lakukan untuk yang paling hina ini, engkau lakukan untuk aku. Jadi nilai dari nyawa manusia itu harus dihargai. Yang setuju katakan amin. Dan jangan sampai militer atau supremasi militer, superpower dipegang oleh negara manapun yang tidak menghargai nyawa manusia, yang menginjak-injak nyawa manusia. Karena nyawa manusia itu suci. Yang setuju katakan amin. Nyawa semua manusia itu suci, ya, dan itu harus dijaga. Dan saya percaya nyawa manusia itu dinyatakan oleh Alkitab, ya, dan dijaga oleh institusi-institusi yang penting seperti HAM dan demokrasi itu menjaga nilai yang tidak kelihatan dari nyawa manusia, bahwa nyawa manusia itu suci. Sehingga kalau tidak keberatan, saudara berdoa, kita berdoa dalam seminar ini, supremasi militer harus dipegang oleh negara demokrasi. Yang setuju katakan amin. Ya, karena negara demokrasi dalam segala kekurangannya, saudara, dalam segala kekurangannya tidak ada negara yang sempurna. Betul atau tidak? Enggak ada negara yang sempurna. Ya, tidak ada negara yang sempurna. Tapi dalam segala kekurangannya tetap supremasi militer lebih aman, lebih baik untuk anak cucu kita. Dipegang oleh negara-negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan HAM. Setuju atau tidak? Dan biar itu jadi pokok doa kita hari ini. Jadi tiga institusi kemajuan bangsa yang kita mau doakan untuk bangsa dan negara kita. Kita doa bisnis bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Sektor swasta diberkati Tuhan, ya, dan pemerintah juga diberi kebijakan, ya, supaya memberi kebebasan lebih, ya, karena kalau pengusaha dikasih kebebasan lebih untuk berusaha, ya ekonomi akan menggeliat. Dan Indonesia masih minim pengusaha, saudara, masih minim pengusaha. Negara maju minimal harus punya 2% dari pengusaha. Ya, kita kurang dari 1%. Kalau saya tidak salah, statistik terakhir mungkin 2018, karena saya belum cek yang baru-baru ini, kalau nggak salah 0,67%. Jadi bahkan kurang dari 1%. Jadi pengusaha itu makhluk langka, saudara. Karena kebanyakan pengusaha itu gagal, ya, kebanyakan mereka bangkrut. Jadi kita harus simpati juga dengan keberanian mereka. Dan kadang-kadang bangsa kita punya budaya yang kita malu untuk gagal. Ya, kalau di luar negeri, saudara, pengusaha untuk gagal itu dianggap biasa. Dan minggu depan sudah bisa dirikan perusahaan baru. Ya, tapi kalau di Indonesia kadang-kadang gagal itu tabu banget, malu banget, ya. Dan akhirnya gagal sekali nggak mau berusaha mencoba lagi. Ya, saya berdoa setiap pengusaha diberkati Tuhan. Ya, apa yang kau pegang diberkati, berhasil. Ya, yang pertama doa untuk sektor swasta, sektor bisnis. Yang kedua kita doa untuk supaya demokrasi kuat dan HAM di Indonesia kuat. Dan yang ketiga kita lihat slide berikutnya. Pak Oktav memberikan satu statistik yang unik di sini, saudara. Statistiknya ini adalah statistik mengenai jumlah S3 per 1 juta orang. Jumlah S3 per 1 juta orang. Saudara bisa lihat nggak di depan? Kalau yang di YouTube, nonton YouTube kayaknya semoga bisa. Ya. Tapi saudara di sini ada beberapa negara yang disebutkan oleh Pak Oktav, ya, yang disebutkan oleh Pak Oktav. Di sini beberapa negara dan statistik yang ditampilkan adalah jumlah S3 per 1 juta orang. Ada Amerika Serikat, ada Prancis, ada Indonesia, ada Jerman, ada Jepang, dan ada Israel. Saya mau tanya, kira-kira tebakan saudara mana yang paling tinggi? Waduh, kok bisa tahu? Langsung aja. Ya, jadi yang paling tinggi
pendidikannya adalah Israel, jauh lebih bahkan dari Amerika dan lain sebagainya. Jadi institusi yang terakhir yang saya mau bahas di sini adalah pendidikan. Katakan bersama saya pendidikan. Ya, kita doa pendidikan Indonesia diberkati Tuhan. Ya, jadi Amerika Serikat itu 6.500 S3 per 1 juta. Prancis 5.600 S3 per 1 juta orang. Tapi Israel itu 16.000 S3 per 1 juta orang. Jadi pendidikannya itu sangat maju. Ya, jadi yang terakhir, saudaraku, bangsa yang maju adalah bangsa yang pendidikannya maju. Yang setuju katakan amin. Ya. Dan ini kita mau berdoa yang terakhir supaya pendidikan bagi bangsa kita maju. Jadi 3 hal yang kita mau bahas di sini, saudaraku yang terkasih. 3 hal yang kita mau bahas. Yang pertama, kita doa bangsa kita diberkati, dunia swastanya maju, sektor swastanya maju, dan yang kedua, ya, demokrasi kuat. Yang setuju katakan amin. Ya, supaya demokrasi dan kita menghargai, ya, menghargai manusia, menghargai nyawa manusia yang dijaga oleh institusi HAM ini. Dan yang ketiga, kita berdoa pendidikan bangsa kita maju. Kita doa Indonesia tidak dirusakkan. Ya, dalam kondisi global dan goncangan ekonomi global, mari berdoa bangsa kita tidak dirusakkan.